Halo Zoe Mistik, kembali dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait topik agama. Jadi ada beberapa teman kemarin yang memberikan komentar dan saya akan berikan tanggapan atas beberapa komentar tersebut. Nah, sebelum kita mulai saya ingin lebih tegaskan, ini spiritualitas. Kalau kita spiritualitas, artinya ini dari pengalaman pribadi, dari apa yang benar-benar kita ketahui dan alami. Jadi apapun yang saya bagikan di sini bukan kebenaran. Kalau kita mempertanyakan apakah benar atau salah, semua kembali pada kesadaran kalian masing-masing. Karena yang buat kalian bisa berpikir adalah kesadaran kalian. Bukan dari saya, bukan dari buku, dan bukan dari apapun. Oke, saya awali pembahasan ini dari pertanyaan sederhana. Karena dari sana nanti kita akan bisa lebih memahami bagaimana kita menempatkan agama itu pada posisinya dan kaitannya dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah agama itu kebenaran atau petunjuk kebenaran? Ini pertanyaan yang sederhana. Tapi konsekuensi dari sisi pandang kita pada dua hal tersebut membawa konsekuensi yang banyak. Kalau agama sebagai kebenaran, artinya agama tidak bisa salah. Artinya agama tidak mungkin salah. Kemudian, karena dari dasar sisi pandang tersebut, maka agama tidak bisa diubah. Dan saat itu pula agama menjadi kebenaran absolut. Nah, ini yang terjadi di era materialitas. Tuhan yang tadinya konsepnya sebagai imateri, kemudian direduksi menjadi sebuah agama dan ajaran dalam satu kitab. Sebenarnya mekanisme berpikirnya dari sana. Nah, apa yang terjadi dengan konsekuensi sisi pandang ini? Jadi ketika kita memandang agama sebagai kebenaran, dan Tuhan direduksi hanya dalam satu agama atau satu ajaran, maka ini bisa menjadi alat untuk apapun. Karena sisi pandang Tuhan itu di atas segalanya, ini menjadi dasar agama menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk apapun. Maka terjadi dalam peradaban kita. Perang juga dasar agama. Penguasaan daerah lain juga bisa dari agama. Dan apa yang kita jumpai sekarang di negara kita sendiri, konflik dalam politik juga selalu membawa agama. Kenapa? Karena apapun yang paling tinggi, yang paling berkuasa adalah Tuhan. Maka disitulah semua masalah itu akan makin timbul. Oke? Nah, kemudian ada yang berkomentar, dan ini saya pikir komentar atau pendapat orang pada umumnya, yakni selalu mengatakan ketika ada suatu hal yang negatif dari tindakan seseorang dengan mengatasnamakan agama, maka argumen yang muncul, agamanya tidak salah. Yang salah pemahaman orang tersebut. Secara sekilas, ini kelihatannya bisa diterima. Cuman, artinya apa? Kalau ini kaitan dengan apa yang saya sampaikan lewat channel ini, apa yang saya sering sampaikan adalah tentang kesadaran. Nah, kalau yang dimaksud adalah yang salah pemahamannya, artinya orang tersebut kurang dalam level kesadarannya. Ini menjadi kontradiktif dengan sisi pandang bahwa agama kebenaran absolut. Karena ternyata kuncinya bukan di agama, tapi pada kesadaran orang yang memahami agama tersebut. Ini bisa kalian rasakan sendiri, kalian pikir sendiri. Kalau ada satu kitab atau satu buku dibaca 1000 orang, belum tentu semua bisa menangkap sama pada apa yang ditulis di sana. Artinya, ada bagian dalam diri orang tersebut yang mempengaruhi orang itu paham atau tidak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tentang spiritualitas. Jadi, supaya kalian bisa membedakan antara spiritualitas dan agama. Jadi sebetulnya, spiritualitas itu adalah dasarnya. Spiritualitas itu adalah satu hal yang pribadi. Semua fenomena itu diawali dari orang. Manusia itu mempertanyakan asal-usul dan jati diri dan semua yang dia temui. Kemudian dalam persepsi pikirannya dia pasti membayangkan ada sesuatu kekuatan di luar dirinya yang istilahnya mengadakan dan meregulasi itu semua. Jadi spiritualitas itu berangkat dari pribadi. Nah, agama apa? Agama itu adalah lebih pada komunitas. Agama lahir setelah tokohnya yang menerima ajaran, yang menyampaikan ajaran, yang mendapatkan kesadaran membagikan itu. Agama muncul setelah si tokoh pergi. Kemudian di antara pengikutnya ini membentuk satu institusi. Awalnya dari sana. Nah, agama dan spiritualitas dua hal yang berbeda. Apa yang saya ingin sampaikan adalah bukan agama yang salah, cuman spiritualitas yang hilang dari agama.
Karena kalau kita belajar tentang ketuhanan, dari awal spiritualitas itu kemudian banyak hal yang harus kita ketahui dan pelajari. Agama itu adalah serangkaian aturan, tata cara yang disepakati di antara komunitas itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh tokoh dari agama tersebut. Jadi ini dua hal yang berbeda. Oke, kembali lagi pada pertanyaan tadi. Nah sekarang ketika di sisi yang lain, kalau agama sebagai petunjuk kebenaran, itu artinya agama masih ada celah, bukan kebenaran absolut. Dan di sini artinya ada kebenaran lain di luar agama, atau ada kebenaran lain lewat agama lain. Jadi ini sisi pandang satunya, menempatkan suatu hal yang relatif. Nah, hal yang sulit adalah bahwa ini bertentangan dengan karakteristik agama Barat. Kenapa? Karena seperti yang di video sebelumnya saya sampaikan, agama Barat itu dengan ciri utama adalah monoteis, yang kedua sifatnya ekspansif. Nah, yang ingin saya tambahkan, agama Barat itu menuntut afiliasi penuh. Apa yang saya maksud dengan afiliasi penuh? Artinya, kamu hanya boleh memilih dan mengikuti satu. Kalau kamu jadi Islam, ya Islam, Kristen, ya Kristen, Yahudi, ya Yahudi. Nah, ini berbeda dengan apa yang ada di peradaban timur. Di peradaban timur, poin utamanya adalah Tuhan itu dipandang sebagai sumber kebenaran. Dan apapun dalam alam materi itu adalah petunjuk kebenaran. Baik itu tokohnya atau ajaran yang dikitabkan. Itu hanya sebagai petunjuk. Proses dikatakan itu benar atau salah, itu yang harus selalu digali lewat proses spiritualitas. Nah, artinya dalam komposisi yang semacam ini, ketika Tuhan diletakkan sebagai sumber, yang satu-satunya absolut adalah Tuhan. Nah, ini yang menjadi konflik ketika Tuhan direduksi dalam satu kitab, dalam satu golongan agama. Akhirnya konflik di situ akan timbul baik di dalam internal agama tersebut maupun antar agama. Problem manusia adalah di sana. Ketika Tuhan itu dikatakan sebagai sumber, artinya sumber itu adalah sesuatu hal yang tanpa batas dan belum diketahui. Sama seperti kalian mendapat air dari mata air. Mata air dikatakan sumber air ketika mengeluarkan air. Kalau belum, ya tidak diketahui. Kemudian matahari sebagai sumber cahaya diketahui setelah cahayanya kita kenali. Belum itu tidak ada. Maka Tuhan sebagai sumber itu ada misteri di belakangnya yang tanpa batas. Dan apapun yang muncul dari situ, semuanya adalah petunjuk yang masih butuh dikaji untuk dicari nilai-nilai kebenarannya. Oke, sekarang saya akan coba tanggapi beberapa komentar yang masuk. Ini yang komentar tentang lepas dari agama itu identitas atau bukan, agama tidak salah apapun, yang salah adalah pemahaman manusianya. Karena kita sering menyalahkan agama dalam konflik perbedaan, seakan-akan agama dikambing hitamkan. Jadi ini seperti penjelasan saya tadi. Jadi agama dan spiritualitas satu paket. Pemahaman itu tentang kesadaran. Ini ranah pribadi. Jadi keduanya harus seimbang dan harus secara lengkap dijalankan. Tanpa itu semua, maka ibarat orang jalan, pasti satu sisi akan pincang. Jadi pernyataan ini adalah ruang di mana ketika sering terjadi agama itu disalahgunakan. Ini ruang saatnya agama tersebut mengevaluasi, mengkritisi apa kekurangan di sana. Jadi jalan spiritual itu tentang kesadaran, itu hanya kembali ke diri sendiri dan merefleksikan itu semua. Berapa agama yang memang sudah lama. Jadi agama itu kan komunitas, kumpulan orang. Jadi proses kedewasaan spiritual itu juga tergantung pengikut. Saya pernah membaca pernyataan dari lama ketika dikatakan apakah Tripitaka bisa dikritisi, bisa dikoreksi. Dari lama mengatakan terbuka. Kalau ada sesuatu yang kurang, ayo kita perbaiki. Saya dulu juga ketika SMA, saya belajar ketika dalam mata pelajaran agama, kita mengkritisi apa yang kurang dari pemahaman kita tentang agama. Dari berbagai hal yang muncul di luaran. Oke. Nah kemudian ada yang berkomentar, memberikan pendapat kalau negara ateis lebih damai. Ini yang disebut di sini Skotlandia. Oke, karena ini saya sedikit paham. Saya akan coba bagikan sebatas yang saya ketahui. Jadi begini, kalau kita bicara tentang beberapa negara yang mungkin bisa dikatakan dinilai ateis, dilabeli ateis, seperti Scotland, Norway, dan apa ya, pokoknya di sekitaran negara itu, angka kriminalitasnya rendah. Tapi proses ini tidak instan. Ini perjalanan panjang. Jadi karena kebetulan saya Kristen Katolik, saya tahu apa kaitan yang mereka sekarang ini
bisa kondisikan dengan proses perjalanan mereka. Jadi mayoritas dulu itu semua dari bawah. Kalau dalam istilah sekarang adalah khilafahnya Kristen. Kalau bicara khilafah, Kristen itu masih ada sekarang. Paus, Vatikan itu Kristen Katolik dengan struktur pemerintahnya. Nah, dulu saya ingin sampaikan, ketika Eropa masuk dalam abad ke-8, itu ketika Vatikan, Pausan ini korup. Istilahnya ada banyak kepentingan di sana dan dimanfaatkan untuk kekuatan politik. Jadi di sana pada waktu itu kejadiannya hampir sama seperti sekarang. Tapi ini di era Kristen Katolik. Jadi kuasaan Paus waktu itu absolut. Untuk perang pun harus minta izin Paus. Bahkan Paus bisa istilahnya punya kumpulan materi dari setiap negara di bawah Paus ini tadi. Nah, yang menarik adalah ketika Kristen Katolik, Pausan itu saat masuk abad ke-8, Islam itu muncul dengan pengetahuan tentang sainsnya. Jadi kalau kalian lihat ke belakang, Islam di saat itu unggul dalam sains. Ini yang terjadi dulu. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika agama dimanfaatkan untuk apapun yang negatif, untuk politik, kemudian agama ditinggalkan. Ini yang terjadi di Eropa. Kalau kalian lihat, gereja itu sepi. Jadi semenjak itu umat meninggalkan. Nah, apa yang terjadi kemudian ketika agama itu tidak ada pengikut, tidak ada umat atau umatnya berkurang, maka tidak bisa dieksploitasi untuk kekuatan politik, tidak lagi berdasar massa. Nah, kemudian agama kembali pada jalurnya, menjadi jalan untuk mencapai kesadaran, pencerahan di sana. Jadi, kalau saya sih tidak khawatir dengan apa yang terjadi di sini. Apapun yang terjadi ke depan, ini adalah satu proses pertumbuhan spiritualitas. Kalau sekarang misalnya ada yang ingin mengulang hal itu, contohnya pun sudah ada. Dan hal yang paling ironi itu adalah mereka itu kembali pada ajaran akarnya. Jadi label ateis itu sebetulnya tidak tepat. Ateis itu sekarang lebih pada konotasi ketika orang tidak menganut agama, itu dikatakan ateis. Nah, ajaran-ajaran lokal mereka seperti pagan atau Wiccan itu mirip semua dengan apa yang ada dalam ajaran leluhur kita. Tradisi aliran kepercayaan. Mereka menggunakan altar, menggunakan bunga, ada mantra, sama. Jadi ini yang menarik dan ini yang selama ini saya coba gali dari perjalanan sejarah. Kok bisa ya sama? Ini pula yang ketika kalian menyangka saya belajar kejawen. Tidak, saya justru banyak membaca aliran kepercayaan mereka. Dan saya justru heran ketika saya beberapa memberikan komentar saya ada aliran kejawen. Ternyata mirip. Dan tidak hanya di situ, di akar-akar ajaran kuno, semua ritualnya itu bisa dikatakan mirip. Nah, ini kemudian berikutnya yang komentar yang panjang. Ini pada poinnya agama penting karena untuk mengatur pengikut. Nah, saya ingin sampaikan kembali lagi tadi, agama dan spiritualitas satu paket. Spiritualitas adalah ruang pribadi antara diri dan khalik, agama adalah komunitas yang mewadai itu. Jadi semua ini harus lengkap dan seimbang. Nah, bicara tentang pengikut, ada karakter yang berbeda antara ajaran Barat dan Timur, agama Barat dan Timur. Itu yang saya katakan, karakteristik agama Barat itu disebarkan, ekspansif. Nah, di tradisi ajaran Timur itu berbeda. Ini saya temui di paganisme, Wiccan, Kemet dari Afrika, kemudian Polinesian. Karakternya hampir sama dengan leluhur kita. Artinya seperti apa? Jadi gambarannya, kalau dalam tradisi Timur itu, kalaupun ada kitab, jadi kitab itu sangat jarang, karena kitab itu dianggap sebagai satu hal yang suci, dan itu hanya dipegang oleh orang yang berhak. Kemudian ketika ada orang ingin belajar, mereka datang pada orang itu. Tapi ini tidak seperti yang ada di agama Barat yang disebarkan. Jadi kitab-kitab itu sangat terbatas dan hanya pada orang-orang tertentu yang terpilih memegang itu. Jadi ini bedanya. Makanya ketika kita membahas tentang pengikut, gambaran mindset kita harus lengkap. Kenapa? Karena apa yang terjadi di peradaban Barat, ya seperti sekarang ini. Agama penting untuk mengatur pengikut. Tapi kalau di ajaran Timur, ini berbeda. Karena bukan prosesnya disebarkan, tapi orang datang belajar. Dari sini pula ketika orang belajar pada satu guru, belajar kitab, mereka masih pergi ke guru yang lain.
dan tidak ada larangan mereka belajar lebih dari satu guru. Kalau kalian lihat seperti tradisinya sama seperti pesantren-pesantren zaman dulu. Tradisi itu masih ada di sekarang berjalan. Kalau kalian lihat film Kung Fu, Shaolin itu seperti sekolahnya zaman dulu. Biara mereka belajar dari fisik maupun dari spiritualitas. Oke ya, jadi ini tanggapan saya tentang komentar ini. Kemudian komentar terkait apakah Barat Timur yang akan menang dan sebagainya. Oke, jadi mana yang menjadi pemenang? Kalau kita bicara spiritualitas bukan kompetisi, karena spiritualitas artinya kita dengan diri kita sendiri. Jadi menang kalah itu seperti kita mencari mana benar, mana yang salah. Selama manusia itu berproses dari spiritualitasnya, maka manusia akan selalu mencari mana yang lebih baik dan lebih istilahnya memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Jadi ini sebetulnya ketika sudah masuk dalam konteks Barat dan Timur, kalau dari sisi spiritualitas kita harus keluar dari jebakan ini. Kenapa? Karena istilahnya memihak pada satu sisi kemudian berlawanan dengan pihak yang lain, kita terjebak di situ dan kita tidak akan paham spiritualitas. Karena yang kita cari adalah kesempurnaan, pencerahan. Dan dari yang barat maupun timur semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian yang ini, komentar setelah mungkin menangkap bahwa saya secara tidak langsung menyatakan bahwa agama adalah beban peradaban. Tadi di awal saya sudah jelaskan tentang agama dan spiritualitas. Jadi agama sebagai identitas kita harus kenali. Artinya ketika saya bangga hanya karena agama, itu artinya saya hanya bangga karena merek atau label. Bukan karena apa kualitas dan nilai yang bisa saya berikan pada orang di luar saya maupun yang sama dengan diri saya secara agama. Jadi identitas itu adalah level materi, bentuk. Kalau kita bicara nilai-nilai, semua pasti universal. Nah, itu adalah spiritualitas. Kemudian yang ditanyakan di sini, apakah agama menghambat spiritualitas? Jadi semua awalnya dari spiritualitas. Agama yang tadi saya katakan adalah tentang komunitas, pengikut, orang yang cocok atau percaya pada satu ajaran. Jadi apakah menghambat? Ya, ini kan satu hal yang utuh. Ini kan satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah penemuan kesadaran diri akan membebaskan manusia dari agama? Jadi ini gambaran ketakutan bahwa agama akan hilang. Kemudian ketika agama hilang akan chaos, akan kacau karena tidak ada agama. Ini mindset yang saya baca. Bagi saya pribadi, apapun semua akan ada akhirnya ketika kita berpikir dalam level materi. Tubuh kita materi akan juga musnah. Agama itu juga saya percaya juga tidak abadi. Yang abadi apa? Adalah nilai-nilainya. Jadi ini perlunya kita memahami spiritualitas. Yang sejati, yang harus kita pertahankan itu adalah nilai-nilai atau esensi dari sana. Jadi apakah agama akan berakhir, akan hilang, kemudian semua berakhir? Saya percaya bahwa nilai-nilai keluhuran itu ada dalam diri manusia. Manusia lahir itu tidak ada yang kemudian tiba-tiba bisa membenci. Dan ajaran itu abadi. Kalau kita tahu ajaran leluhur kita, itu sudah ratusan ribu tahun, masih ada sampai sekarang. Jadi ketakutan inilah yang sengaja dibangun, supaya apa? Ketika kalian dalam ketakutan, ini akan mudah menjadi satu sarana untuk menggerakkan perpecahan. Kemudian yang berikutnya, apakah belief system seseorang akan mempengaruhi spiritualitasnya dan akan membedakan spiritualitas yang satu dengan yang lainnya? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mencoba mengelaborasi hubungan agama dan spiritualitas. Nah, kembali lagi tadi seperti yang saya sampaikan. Spiritualitas itu akarnya. Mistik itu adalah peristiwanya atau bagaimana cara pendekatannya. Kemudian ketika seseorang menerima wahyu, menerima ajaran, disampaikan, banyak orang yang tercerahkan di situ, kembang menjadi institusi, menjadi agama, dan seterusnya. Apakah belief system seseorang akan mempengaruhi spiritualitasnya? Nah, ini yang perlu dipahami. Kalau spiritualitas itu tidak terkait dengan belief, apa yang diyakini. Spiritualitas itu untuk mencari tahu. Jadi batasannya sebetulnya sederhana. Spiritualitas kita bicara tentang kesadaran, karena kesadaran itu abstrak, tidak ada wujudnya, dan itu terus dicari. Ini ranah sebelum pikiran. Nah, kalau kita bicara keyakinan itu muncul dari proses kerja pikiran kita. Pikiran kita memilih,
menimbang-nimbang, kemudian baru yakin. Tapi dari mana pikiran kita bekerja? Ini sama analoginya seperti komputer dan operator. Pikiran kalian itu adalah komputernya, bisa memilih, menyortir, membandingkan, dan sebagainya. Tapi operator di belakang itu semua adalah level kesadaran kalian. Jadi kalau pertanyaannya apakah mempengaruhi spiritualitas? Kembali lagi, satu paket. Dan belief system itu adalah ranah materi. Kita tidak bisa percaya yang tidak kita tahu. Sementara spiritualitas itu menggali selamanya misteri di belakang semua yang ada ini. Oke, jadi itu tadi beberapa komentar yang bisa saya tanggapi. Poinnya sama. Pada intinya, apa yang ingin saya sampaikan itiadalah spiritualitas dan agama. Itu satu paket. Jadi, kalau salah satunya kurang lengkap, atau tidak seimbang, atau ditiadakan, maka akan terjadi guncangan di situ. Pasti ada chaos. Semoga apa yang bisa saya bagikan di sini menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka, silahkan berikan like. Kalian juga bisa bagikan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan tulis di komentar. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.